Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pagi hari ini masih berkaitan dengan masalah haji. Hari ini adalah pembahasan yang terakhir yang berkaitan dengan haji, bahwa di dalam kitabnya musannif mengemukakan Bismillahirrahmanirrahim, wala yujzi'ul hadiyu walal it'amu illa bil haram wa yujzi'uhu ayyasuma haitsu syaa. Bahwa pengarang kitab mengemukakan hadiyu dan memberi makan tidak mencukupi syarat kecuali dilakukan di tanah haram. Dalilnya adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hadiyam balighul Ka'bah, Al-Maidah ayat 95. Hadiyu yang dibawa sampai ke Ka'bah. Dari itu wajib membagikan daging atau makanan kepada orang-orang miskin yang berada di tanah haram, baik yang mukim atau yang pendatang. Hadiyu dan memberi makan tidak mencukupi syarat kecuali dilakukan di tanah haram. Sedangkan puasa cukup dilakukan di mana saja sekehendaknya. Kemudian pengarang kitab mengemukakan wala yazuzu qatlu saydil haram wala qad'u syajarihi wal muhillu wal muhrimu fi zalika sawa'un. Tidak diperbolehkan membunuh binatang buruan dan memotong pepohonan tanah haram. Orang yang halal atau tidak berihram dan orang yang ihram dalam hal larangan ini sama. Jadi baik orang yang sedang ihram maupun yang tidak, maka tetap dilarang membunuh binatang buruan dan memotong pepohonan tanah haram. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Fathu Makkah, inna hadzal balada haramun bi hurmatillah la yu'dadu syajaruhu wa la yunaffaru sayduhu wa la tultaqatu luqatatuhu illa man arrafaha wala
yuhtala khalahu. Qala Ibnu Abbas, ya Rasulullah, ilal izkhir fa innahu likaunihim wa buyutihim. Qala illal izkhir. Sesungguhnya negeri ini, maksudnya adalah negeri Mekah. Sesungguhnya negeri ini, yakni Mekah, adalah negeri terpelihara oleh pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dipotong pohonnya dan tidak boleh diburu binatangnya. Tidak boleh diambil barang temuannya kecuali orang yang hendak memaklumkannya, dan tidak boleh dicabut rumputnya. Ibnu Abbas bertanya, qala Ibnu Abbas berkata, ya Rasulullah, kecuali izkir. Sesungguhnya izkir berguna bagi pandai besi dan kebutuhan rumah-rumah mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kecuali izkir. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi izkir itu boleh dicabut. Izkir mendapat pengecualian, boleh dicabut karena digunakan untuk pandai besi dan kebutuhan rumah-rumah mereka. Makanya dikebukakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa izkhir. Perlu dipahami bahwa izkhir adalah tumbuh-tumbuhan yang terkenal bagi penduduk Mekah, berguna untuk bahan bakar pandai besi dan atap rumah. Itulah kajian berkenaan masalah haji yang terakhir. Kemudian pengarang kitab membahas tentang masalah jual beli, di mana dikemukakan oleh beliau, Bismillahirrahmanirrahim, Kitabul buyu' wa ghairiha minal muamalati. Kitab jual beli dan muamalah yang lain. Kitabul buyu', kitab tentang jual beli, wa ghairiha minal muamalati, dan selainnya daripada muamalah. Al buyu'u salasatu asya'a, baik atau jual beli ada 3 macam. Bai'u ainin musyahadatin fajaizu, jual beli benda yang jelas, hal ini diperbolehkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa bai'u syai'in mausufin fi zimmati fajaizun idza wujidatis sifatu ala ma wusifa bihi.
Yang kedua adalah jual beli sesuatu yang hanya diketahui sifatnya dan berada dalam tanggungan. Fajaizun, maka jual beli ini diperbolehkan idza wujidatis sifatu ala ma wusifa bihi. Jual beli ini diperbolehkan bila sesuai dengan sifat yang diterangkan. Bila didapatkan satu sifat atas apa-apa yang disifati dengannya. Kemudian yang ketiga, wa bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad fala yajuzu. Yang ketiga adalah jual beli benda yang tidak nampak dan tidak jelas, fala yajuzu, maka ini tidak boleh. Bendanya tidak nampak dan tidak jelas, maka jual beli model seperti ini tidak diperkenankan. Fala yajuzu, tidak boleh. Al-buyu'u salasatu asya'a, jual beli ada 3 macam. Bai'u ainin musyahadatin fajaizun, jual beli benda yang jelas. Hal ini diperbolehkan. Dalilnya adalah bahwa dasar disyariatkannya jual beli atau bai' adalah beberapa ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275. Riba itu diharamkan dalam syariat Islam. Karena itu bagi kaum muslimin yang mengaku dirinya Islam, janganlah kalian melakukan riba. Kemudian ada beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi atyabu, faqala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayul kasbi atyabu, manakah pekerjaan yang paling baik? Faqala, maka Rasulullah bersabda, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Sabdanya, amal seseorang dengan tangannya dan segala jual beli yang baik yang tidak ada unsur tipuan dan khianat. Jadi wa kullu bai'in mabrurin, dan segala jual beli yang baik. Tidak boleh di dalam jual beli itu ada unsur tipu daya dan pengkhianatan. Tidak boleh di dalam jual beli itu ada kepalsuan. Haram hukumnya di dalam syariat Islam.
Beli buah-buahan 3 kilo ya harus 3 kilo. Jangan sampai timbangnya dimain-mainkan. Jangan sampai takaran dimain-mainkan. Jika timbangan atau takaran dimain-mainkan, berarti ada khianat di dalam jual beli tersebut, ada tipu daya di dalam jual beli tersebut, dan itu adalah haram. Dalam Islam yang demikian itu adalah haram. Kemudian yang kedua, wa bai'u syai'in mausufin fi zimmati. Jual beli sesuatu yang hanya diketahui sifatnya dan berada dalam tanggungan. Fajaizun, maka jual beli ini diperbolehkan idza wujidati sifatu ala ma usifa bihi. Jual beli ini diperbolehkan apabila didapatkan sifat atas apa-apa yang disifati dengannya. Jadi yang kedua adalah jual beli sesuatu yang hanya diketahui sifatnya dan berada dalam tanggungan. Jual beli ini diperbolehkan bila sesuai dengan sifat yang diterangkan. Kemudian yang terakhir, yakni yang ketiga, wa bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad fala yajuzu. Yakni jual beli benda yang tidak nampak, gaib, yang tidak nampak, tidak kelihatan, lam tusyahad, dan tidak jelas, fala yajuzu, maka jual beli model seperti ini tidak boleh. Sekali lagi, yang ketiga adalah jual beli benda yang tidak nampak dan tidak jelas, maka ini tidak boleh. Karena di sini mengandung unsur tipuan dan kepalsuan. Hal ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tersebut dalam riwayat Muslim, wa qad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli tipuan. Ya. Dalam jual beli ini sekali lagi bisa mengandung unsur tipuan dan kepalsuan. Karena apa? Karena barangnya tidak kelihatan. Benda yang diperjualbelikan itu gaib, tidak kelihatan, tidak nampak, lam tusyahad, dan tidak jelas. Oleh karena tidak nampak dan tidak jelas, maka bisa jadi di dalam perkara ini tipu daya dan kepalsuan serta khianat. Jual beli seperti ini sekali lagi dilarang, tidak diizinkan di dalam syariat Islam. Itulah kajian yang pertama tentang masalah jual beli, dan yang terakhir tentang masalah haji. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.